Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kompo 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas PBL kami dengan judul Penerapan Pengendalian Manajemen yang Efektif untuk Wirausaha Lokal di Pasar Global dengan studi kasus Kripik Balado Shirley. Kami memiliki 5 orang anggota bersama saya Angelika Fizentia Salim 22091, Dwiki Mahendra Rosadi 22099, Elvina 22100, Gabriela Extensia Sukedro 22103, lalu yang terakhir ada Irna Sari 22108. Perusahaan yang kami teliti bernama Kripik Balado Shirley yang terletak di Jalan Gereja nomor 36, Kota Padang, Sumatera Barat. Bergerak pada bidang makanan khas Minang, memiliki sejarah awal. Usaha ini dibangun sejak tahun 1994 oleh Shirley. Awalnya, ia memulai usaha ini dengan menitipkan produk-produk ke toko lokal. Dengan respon yang baik, maka usaha ini terus berkembang hingga menjadi UMKM. Pertanyaan pertama dan kedua akan dijawab oleh Dwiki. Bagaimana pengendalian internal perusahaan keripik Balado Shirley? Pengendalian internalnya dimulai dari adanya pemisahan tugas, yaitu bagian produksi, pengemasan, distribusi, dan keuangan dengan tujuan agar operasional efisien, aset perusahaan terlindungi, laporan keuangan lebih akurat dan tidak melanggar SOP perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal, maka perusahaan dapat menilai risiko produk rusak. Ketersediaan bahan baku, salah satunya mendapat informasi yang update dari laporan keuangan dan memiliki usaha dapat mengontrol serta mengevaluasi kinerja karyawan. Hal ini merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional. 2. Bagaimana strategi bisnis perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perusahaan? Adanya strategi pemasaran yaitu menggunakan identitas oleh-oleh khas Sumatera Barat. Untuk membangun brand image dan aktif promosi di media sosial, dilanjutkan dengan adanya strategi produk yang bervariasi rasa balado, pedas manis, keju, barbecue, yang kemasannya ziplock dan travel pack yang telah mendapat izin BPOM dan halal MUI. Kemudian strategi operasional yaitu memproduksi keripik dalam jumlah banyak agar efisien biaya dan membangun relasi dengan pemasok singkong, cabai, serta mengelola stok persediaan dengan baik. Perusahaan memisahkan uang pribadi dengan bisnis dan melatih karyawan agar kompeten dalam perusahaan. Lalu pertanyaan ketiga dan keempat akan dijawab oleh Irna. Yang ketiga, apa saja tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam operasional dan keuangan, dan bagaimana sistem pengendalian manajemen membantu usaha untuk mengatasi tantangan tersebut. Bahan baku musiman, kualitas produk tidak konsisten, dan terbatasnya kapasitas produksi. Sedangkan tantangan keuangan yaitu catatan keuangan tidak akurat dan arus kas tidak stabil. Produksi bergantung pada harga bahan baku yang fluktuatif dan berubah. Solusinya membeli bahan baku pada saat harga rendah atau strategi barter stok dan kerjasama dengan pemasok. Proses produksi yang manual dapat menciptakan rasa dan tekstur yang berubah. Solusinya membuat SOP produksi, sedangkan untuk pencatatan keuangan dapat menggunakan akurat agar dapat mengendalikan arus kas dan mengevaluasi laporan laba rugi untuk memaksimalkan laba di masa mendatang. Yang keempat, bagaimana perusahaan dapat mengembangkan keunggulan kompetitif dengan inovasi produk, operasional, dan layanan. Melakukan inovasi produk bertujuan agar produk unik dan menarik di mata konsumen. Inovasi dengan menambah varian seperti balado ekstra pedas, rendang, keju, barbecue, kemasan ramah lingkungan, produk sehat, tanpa MSG dan minyak rendah. Inovasi operasional dengan pencatatan stok menggunakan aplikasi dan menguji kerenyahan produk sebelum dikemas. Inovasi layanan dengan tujuan memperluas pasar dengan memberi layanan ramah dan cepat tanggap. Lalu pertanyaan kelima akan dijawab oleh Ruping.
Yang kelima, bagaimana proses pengambilan keputusan perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Contohnya pesaing keripik dengan rasa baru dan kemasan yang menarik. Maka perusahaan akan melakukan analisis SWOT terlebih dahulu untuk mengambil keputusan, seperti mempercepat inovasi produk dan mengganti desain kemasan. Pengaruh regulasi pemerintah yaitu sertifikasi halal, PIR atau aturan label gizi yang baru. Maka, perusahaan akan mengalokasikan dana untuk sertifikasi dan perubahan label serta keputusan untuk menunda investasi lainnya. Manajemen perusahaan akan mengubah harga jual produk apabila bahan baku fluktuatif. Apabila ingin mempertahankan laba, untuk inovasi menciptakan kemasan ekonomis sehingga penjualan stabil. Untuk mengambil keputusan, adanya pertimbangan seperti laporan keuangan dan langkah yang diambil step by step, bukan seluruh opsi, karena hasilnya akan dinilai dan dievaluasi. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Elvina. Yang keenam, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan anggaran pemasaran, produksi, dan administrasi, dan apa yang dapat mempengaruhi keputusan alokasi tersebut. Komponen anggaran produksi tersebut seperti pembelian bahan baku, yaitu singkong, cabai, minyak, biaya tenaga kerja produksi, mesin, alat, dan pengemasan dialokasikan hanya sebesar 50-60%. Sedangkan anggaran pemasaran yaitu promosi digital, biaya desain konten, dan pengiriman gratis promo, alokasinya 20-30%. Dan anggaran administrasi berupa gaji admin, biaya listrik, dan pajak alokasinya sebesar 10-20%. Faktor yang mempengaruhi pengalokasian anggaran yaitu ketersediaan dana usaha untuk tujuannya memproduksi produk dan mencapai target penjualan. Selain itu, bahan baku fluktuatif sehingga harus dibuat anggaran produksi dan persaingan usaha sejenis membuat perusahaan melakukan inovasi produk. Jadi kesimpulan yang kami dapat sampaikan yaitu penerapan pengendalian manajemen yang efektif sangat penting bagi wirausaha lokal yang ingin bersaing di pasar global. Dengan sistem pengendalian yang baik dari pengawasan keuangan, pengendalian mutu produk, serta evaluasi kerja operasional, manajemen perusahaan dapat menjaga konsistensi kualitas, efisiensi biaya, dan kepuasan pelanggan. Dengan studi kasus seperti keripik balado Shirley, membuktikan bahwa ketahanan, inovasi, dan sistem manajemen yang terstruktur dapat membawa produk lokal ke pasar internasional. Tanpa pengendalian yang tepat, usaha cenderung kehilangan arah, sehingga tidak adaptif terhadap perubahan pasar dan kesulitan mempertahankan eksistensi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih.